Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris, teman-teman. Oke, di video kali ini sedikit saya akan nge-share ya, ke teman-teman, khususnya pengguna mesin fotokopi. Nah, karena kebetulan sebentar ya, di video yang bakalan saya kasih lihat ke teman-teman itu kebetulan mesin IR6000 atau generasi IR6000, kawan. Rambuku ini terbang-terbang, Bang ya. Karena kita ini belum sampo ini. Nah, saya cerita sedikit dulu, nggak usah panjang bacot ya. Begini, di video sebelumnya itu di situ saya lagi kerja mesin, ya. Laporannya ke saya awalnya mesin itu mengeluarkan error 001. Nah, setelah saya datang ke sana, ternyata mesin itu setelah saya obrak-abrik dan orangnya ternyata sempat mengganti kasetnya. Jadi kronologisnya seperti ini. Mesin 6000 ini begitu dipakai motokopi, kertas sudah jalan, sudah naik dari kaset delivery-nya dari box kertas menuju karet regis vertikal. Itu langsung berhenti dan mengeluarkan kode error. Dia langsung error 100.002. Nah, orangnya mencoba untuk membenahi dan kemudian kaset delivery-nya diganti. Alhasil pun tak ada, kawannya, tetap zong, tetap sama, mesin itu tetap error. Ya. Tapi setelah mesin itu dimatikan, direset, dimatikan, di-on-kan kembali, itu kondisi ready kembali, Bang ya. Dia ready lagi gitu. Nah, akhirnya saya data itu kaset delivery-nya sudah diganti, dikira di situnya masalahnya. Padahal dia nggak fokus ke masalah kode errornya. Ya wajar, hanya sebatas pengguna. Nah, terkait masalah errornya ini, nah coba kita langsung lihat dulu video ini, kawan. Nah, teman-teman, saya harap perhatikan video ini. Di dalam video ini saya mencoba mereset pembacaan counter, ya, penggunaan baik pemakaian sensornya, pembacaan kertasnya dan lain sebagainya. Itu ada semua, saya coba lakukan itu, ya, karena memang di dalam pembacaan counter itu sudah full semua, kawan, full semua. Nah, saya mencoba clearkan itu, kosongkan itu semua, ya, kembali karena sudah tidak ada kapasitasnya, sudah full ceritanya. Sampai-sampai ada tanda seru 0 ya. Nah, selain itu baru setelah saya reset dan saya matikan kemudian on-kan kembali mesin, muncul lagi di tes ya, di tes motokopi error 100 itu kan pastinya antara sudah positif larinya ke laser ya, lasernya. Oke dulu ya, nanti saya bahas lagi sumber dari memberi arus ke laser itu dari mana. Nah, nanti kita jelaskan, kawannya. Nah, saya reset justru hilang, kode error itu hilang. Kemudian kita motokopi, saya fotokopi langsung lagi, tidak bolak-balik gitu ya. Oke, itu aman. Sempat lagi muncul error 61. Jadi bergantian, Bang. Sudah nggak ada. Setelah error 61 ini sempat saya lakukan, saya ngecek dan bagian saya juga bertanya sama orangnya jangan sampai sudah dibongkar. Kenapa, ya, karena kaset delivery-nya itu sudah dibongkar, Bang. Nah, saya coba reset, lakukan reset clear seperti biasa, seperti teman-teman lakukan itu pada saat ada kode error. Nah, antara error 100 ya dengan error 61 itu kalau di buku panduan seperti teman-teman baca sendiri atau kalian bisa cek sendiri di internet, di Google, atau ada tutorial-tutorialnya lain yang membahas terkait masalah error 100 atau 61 itu pasti larinya antara 2, bisa ke laser, bisa ke HVT, atau bisa saja 3, bisa ke casnya, Bang. Tapi kalau terkait persoalan cas ini kan sebetulnya antara setelannya itu terlalu mendekat ke drum, itu doang gitu.
Nah, setelah saya sudah melakukan semuanya, pengecekannya, saya mencoba ganti laser, ya. Nah, seperti teman-teman lihat di video ini, lasernya ini saya bongkar. Saya bongkar karena error 100-nya itu menuju yang yang terdeteksi itu adalah motor poligon. Kalau dia error 100. Sementara bedanya dengan error 110. Kalau error 110 itu bagian PCB di samping laser itu BD namanya, Bang, ya. BD itu saya juga nggak tahu apa itu maksudnya, singkatan dari BD itu. Itu laser rusak. Apa BD? Error. Kadang juga nggak error, Bang. Badan. Kalau nggak BD itu badan mungkin, Bang. hitam. Ya. Nah, Gampang. setelah saya mencoba membersihkan lasernya, kemudian saya pasang kembali, itu tetap mengeluarkan error 100, Bang. Sama doang. Nah, saya tidak menyerah, tidak sampai di situ. Saya tetap mencoba langkah demi langkah. Akhirnya saya mencoba mengoper laser dari mesin yang lain. Ya, mengoper dari mesin yang lain. Ternyata hasilnya tetap sama. Karena masalahnya bukan di situ. Nah, masalahnya sebetulnya di listrik. Coba teman-teman perhatikan di video ini. Kalian lihat avometer saya, voltasenya, seharusnya minimal tegangan listrik itu, kalau untuk di mesin 185 volt, itu sebetulnya sudah kuat. Apalagi sampai stabil 220 volt, ya. Jadi yang keluarnya kalau sampai 220 volt itu namanya sudah stabil atau sudah normal, Bang. Nah, alhasil setelah saya avometer, ternyata yang keluar itu cuma 153 mentok. Nah, kalian sendiri mempersepsikan seperti apa? Kalau 153 sudah dipastikan mesin mati-mati hidup segan mati tak mau namanya itu, Bang, ya. Karena apa? Suplai arus listrik yang diterima oleh mesin itu tidak memenuhi syarat, Bang, ya. Sangat minim sekali, Bang. Nah, kenapa saya nggak lari ke kelistrikan? Karena saya paham yang punya sebetulnya itu adalah orang teknik. Saya kira kalau orang teknik, saya kira dari segi instalasi atau dari segi jalur listriknya sudah diukur dengan menggunakan avometer. Nah, saya mencoba saat itu sama yang punya, saya bilang ini listriknya, Pak. Oh tidak, saya menggunakan stabilizer. Bahkan menggunakan stabilizer yang seharga 5 juta, Bang. Saya, itu pertama. Kemudian saya menggunakan kilometer yang 2500. Jadi karena saya sedikit agak jengkel, terpancing emosi, Bang, saya bahasakan biar menggunakan stabilizer atau stapol itu yang wattnya sampai 1 juta watt, itu tidak akan ngefek karena bukan persoalannya di situ. Atau menggunakan kilometer yang menggunakan 50.000 watt, itu tidak juga ngefek. Apa masalahnya? Masalahnya adalah sumber dari kelistrikan, dari listrik yang dari induk. Oke? Jadi berapapun watt kilometer kalian, berapapun besar stapol atau stabilizer yang teman-teman gunakan, semuanya zonk, semuanya tidak akan berfungsi ketika memang persoalannya adalah masalahnya di sumber kelistrikan, ya. Sumber utama dari mana? Dari PLN-nya, dari jalur kabel ke arah PLN-nya, Bang. Ketika memang dari situ sumbernya, jadi apapun yang kalian gunakan, merek apapun stapol kalian atau stabilizer kalian, berapa besar pun kilometer yang kalian pasang, semuanya sia-sia. Makanya untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang pindah lokasi, periksa dulu baik-baik arus listrik kalian. Kalian avometer, kalian harus pastikan
Harus dengan ilmu untuk memastikan sesuatu itu, Bang, ya. Caranya dengan apa? Buktikan dengan avometer. Ya. Terserah mau merek avometernya, terserah mau merek apa. Kalian ukur ketika voltasenya keluar itu 200 lebih, itu jauh lebih bagus. Ya, karena memang standar internasional itu yang digunakan adalah 220 volt. Nah, cuma kita patut menerima dan menyadari bahwa tegangan di Indonesia ini itu tidak sestabil di negara luar, ya. Paling stabilnya kalau di kita mungkin mentok 210 atau 215, ya. Tapi sebetulnya itu bisa di-up, bisa sampai 230 volt, ya. Yang penting dari sumber kelistrikan PLN-nya, arusnya jalur kekalian itu normal. Itu bisa di-up, Bang, sampai 230 volt, ya, yang keluar outputnya. Nah, di sini kenapa saya harus sampaikan terkait beberapa kasus yang saya dapatkan di lapangan, di beberapa provinsi yang saya dapatkan begitu saya mengirim barang, ya, mengirim mesin, itu selalu kita harus kasih keluar urat leher dulu, Bang. Kenapa? Karena kita menceritakan secara keilmuan, sementara yang punya nggak punya ilmunya, Bang. Jadi nggak nyambung. Seperti peribahasa mengatakan, jaka sumbung naik ojek tidak nyambung, Jack. Ya gitu, Bang. Jadi nggak nyambung. Jadi saya mencoba memberikan pemahaman, sekalipun dia tetap ngotot bahwa kilometer ini besar. Saya pasang ini 5.000, saya pasang ini 2.300, saya pasang ini sampai 10.000. Tapi tidak ada gunanya. Karena kita melihat bukan jalur seberapa besar kilometer yang kalian pasang, gitu, ya. Atau seberapa besar watt stabilizer yang teman-teman gunakan, bukan di situ, tapi adalah dari sumber kelistrikannya. Itu doang, Bang. Ya, jadi itu doang masalahnya. Jadi buat teman-teman, jangankan hanya sebatas pengguna, ya, sebagai pemilik mesin. Beberapa tahun yang lalu saya ditelepon oleh salah satu senior saya dulu di salah satu PT. Kalau saya perlu sebut itu ambasador, kreatif ambasador. Saya pernah rokokku mati, Bang. Saya pernah ditelepon dengan masalah kebetulan yang punya itu di perumahan tentara. Nah itu mesin sudah 4 hari bolak-balik dikerja, itu error. Akhirnya konfirmasi ke saya bilang, kalau pengalaman saya pribadi di beberapa mesin, di beberapa tempat, itu persoalan kelistrikan, suruh periksa. Ya. Suruh periksa apanya? Konektor dari induk, dari listrik ke tempatnya itu jangan sampai bocor. Biasanya kalau tua itu biasanya gampang bocor. Beda dengan orang baru tarik listrik, ya, apanya lagi mau bocor. Berarti yang diperiksa memang tegangan yang jalur ke dia itu memang rendah, gitu, Bang. Nah, singkat cerita, saya sampai saya bahasakan untuk meyakinkan senior saya itu. Saya bilang, kalau sampai bukan di listrik masalahnya, saya berhenti, Mas, jadi teknisi. Saya bilang begitu. Atau besok datang kemari potong leher saya, kalau memang masalahnya bukan di kelistrikan. Jadi yang saya sampaikan sebetulnya ilmunya, Bang. Ya. Karena kenapa sampai saya yakin itu? Ini saya bukan sombong, bukan sok pintar, Bang. Tapi kenapa alasan saya, dasarnya kenapa saya untuk meyakinkan seperti itu? Karena membor sudah diganti, power sudah diganti, DC control sudah diganti, semuanya sudah diganti. Power IH sudah diganti, tetap sama. Jadi sudah positif, ukur dulu listrik dan lihat. Dan ternyata positif kelistrikannya bermasalah. Nah, jadi kalau di generasi 6.000, Bang, nah di sini perlu teman-teman ingat, di generasi 6.000 ketika kalian mendapatkan masalah error 100 berubah ke 61 pada saat kalian mengoperasikannya, pada saat jalan motokopi, ya. Kalau persoalan ready, mesin ready, tapi pada saat dioperasikan motokopi, pada saat narik itu langsung error, Bang, ya. Dia langsung error. Nah, itu masalahnya. Itu untuk generasi 6.000 yang saya baru-baru dapatkan. Nah, kemudian kalau generasi 6570, Bang, biasanya dia kalau generasi 6.000 itu begitu di on, kalau memang dia
kelistrikan itu sampai 153 itu langsung tak kancing, dia langsung error 004, sama sekali nggak bisa direset. Jadi begitu di on, biar pintu ditutup, unit 1 unit 2 ditarik, itu langsung error 004. Itu pengalaman yang saya dapatkan, Bang. Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan video ini, mungkin cara ini kalian bisa tes di tempat kalian buat teman-teman yang mengalami ya. Nah itu. Jadi saya akan berupaya terus semaksimal mungkin untuk meng-share ke teman-teman, mengedukasikan masalah-masalah yang saya dapatkan di lapangan, supaya gampang saja ketika saya pinginnya dapat uang, ketika orientasinya saya bilang dapat uang, Bang ya. Kalau ketika orientasinya memang uang, saya bilang ini rusak, lasernya rusak, AVT-nya rusak, powernya rusak, ya harus ganti. Iya kan, kalau memang orientasinya uang saya cari. Nyatanya, Bang, saya itu nggak dibayar. Saya kerja, saya dapatkan masalahnya, itu nggak dibayar. Hampir 1 jam seperti di video yang lama itu, Bang. Itu saya nggak dibayar, Bang. Dan saya tidak meminta. Seharusnya lebih paham lah gitu ya. Orang kerja kan nggak ada yang gratis, Bang, gitu ya. Apalagi juga saya kerja itu barbar, Bang. Saya perlihatkan, begitu ditanya ini jalurnya kemana, ini programnya kemana, saya buka-bukaan. Tapi tetap itu nggak ada harganya, Bang. Bukan saya yang dihargai, tapi ilmunya. Ya, kalau saya nggak layak untuk dihargai, Bang. Tapi ilmu itu, gitu loh. Ya itu doang, Bang. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak buat kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, next sampai jumpa di video-video selanjutnya.